Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Gulai Ari-Ari untuk Anakku. Cerita ini ditulis oleh Kak Lestafi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Kamu matanya terlalu rabun, makanya gak bisa bedain. Nanti sesekali aku akan menggoda Mas Diwan. Aku pasti bisa mendapatkannya. Jawab Rasti bangga. Rupanya diam-diam dia menyukai suami bosnya itu. Jangan gila kamu cari penyakit. Pegik Dewi. Bodoh, yang penting aku gak merebut secara kasar. Ketus Rasti lagi. Serah kamu deh, aku gak mau ikut campur. Di lain tempat. Sayang, Mas mau tanya, itu kamar kosong isinya apa? Tanya Diwan. Kamar kosong? Mata Atika seketika membulat. Iya, kamar kosong kok dikunci? Tanya Diwan. Iya, benar-benar ingin tahu. Kamar itu kamar gudang, Mas. Tempat penyimpanan barang bekas. Jawab Atika. Oh gitu. Oh iya sayang, malam minggu kita bulan madu yuk. Kita pergi ke villa. Kamu mau? Ucap Diwan. Bulan madu? Jantung Atika mulai tidak tenang. Ingin menolak, tapi takut Diwan kecewa. Kalau tidak ditolak, Mbak Rondo pasti akan marah. Iya, mau gak? Iya mas, aku mau. Tapi gimana Mail? Mail nanti sama Bi Ija saja. Kan dia bisa menginap di sini. Baiklah mas, aku mau. Atika terpaksa menyetujuinya. Samar-samar terdengar dari kamar Mail. Ia sedang mengaji. Suara siapa itu? Pegik Atika refleks. Suara Mail. Dia ngaji sayang. Mas yang ngajarin. Suruh berhenti cepetan mas, teriak Atika. Ia menutup telinganya kuat-kuat menggunakan tangannya. Kenapa? Kamu kenapa sayang? Diwan tampak kebingungan. Berhenti, teriak Atika. Telinganya mengeluarkan darah dan pandangannya terlihat pusing. Mail, sudah berhenti dulu ngajinya. Ibumu sakit, ucap Diwan. Mail segera beranjak dari kamarnya dan menuju ruang tengah. Kamu berdarah sayang. Diwan terkejut saat melihat darah banyak keluar dari telinga Atika. Aku sudah bilang, jangan ada yang mengaji dan sholat di rumah ini, pegik Atika. Diwan yang mendengar itu seketika terkejut dan sangat tidak menyangka Atika yang ia nikahi benar-benar berbeda. Sesuai dengan dugaan yang selama ini ia curigai, ada sesuatu yang disembunyikan oleh Atika. Aku mau keluar dulu. Atika melangkah ke dalam kamarnya, sementara Diwan dan Mail saling bertatapan. Mail, ayah mau tanya, ibumu apa sering seperti ini? Tanya Diwan. Enggak pernah ya, cuma ibu sering marah kalau Mail ingin mengaji. Katanya kau mengaji jangan di rumah ini, jawab Mail polos. Yang benar saja, ibumu itu kenapa? Ayah kok rada aneh dengan ibumu. Sepertinya ibumu menyimpan rahasia, hardik Diwan. Sudah sering aku bilang, jangan mengaji di rumah ini. Kenapa sih gak ada yang mau dengar? Pegik Atika. Ia melemparkan semua barang-barang yang tertata di depan meja riasnya. Sekali kibasan saja semua berserak pecah dan hancur. Kamu kenapa sih? Diwan semakin heran. Kamu yang ngajarin Mail kan? Aku gak suka kamu ajarin dia ngaji, pegik Atika. Tapi kenapa? Kan bagus kalau dia pintar dan menjadi anak soleh. Aku gak suka mas. Di rumah ini jangan ada yang membangkangku, pegik Atika lagi. Kamu ini betul-betul aneh. Mas, gak ngerti maksud kamu. Kamu ini sebenarnya kenapa? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Selidik Diwan. Aku gak suka mas. Mau itu kamu ataupun Mail. Aku gak suka kalau ada yang mengaji di rumahku, pegiknya lagi. Aneh kamu ini. Diwan tersenyum kecil. Ia begitu heran dan ingin tahu. Lebih baik kamu keluar mas. Aku mau istirahat. Aku mau obati darah di telingamu, jawab Diwan. Gak perlu, aku nanti bisa obati sendiri, pegik Atika. Ia malah mendorong Diwan keluar kamarnya dan mengunci pintunya.
Atika masih tampak terduduk di lantai kamarnya. Wajahnya murung dan pucat. Suara lantunan mengaji Mail berhasil membuat ia seperti kerasukan iblis. "Jah, tolong kamu suruh ibu sarapan," ucap Diwan. Ia menyuruh Ijah membawakan sarapan ke dalam kamar Atika. "Baik, Pak." Ijah segera mengiyakan dan membawakan sarapan ke dalam kamar Atika. Apa yang sedang terjadi kepada Atika? Aku benar-benar gak ngerti kenapa ia begitu membenci suara orang mengaji, dan kenapa sampai bisa seperti itu. Diwan mengusap-ngusap wajahnya dengan kasar. "Permisi, Pak," ucap Rasti. "Ada apa?" jawab Diwan datar. "Ini ada kiriman untuk Bu Atika." Rasti memberikan sebuah rantang yang ia dapat dari seseorang untuk Atika. "Dari siapa?" tanya Diwan heran. "Dari Bu RT, katanya rendang daging." "Oh iya, terima kasih ya." Diwan segera membawa rantang tingkat 3 itu ke dapur. "Rendang daging?" ucapnya saat ia membuka rantang itu. Ia sedikit heran karena isi daging rendangnya sangat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Seketika piring yang berada di depan Diwan terbelah menjadi 2 saat ia membaca doa karena ingin mencicipi rendang itu. Daging yang sudah sempat dicomotnya menggunakan tangannya berubah warna menjadi hitam dan berulat. Astagfirullahaladzim. Diwan sangat terkejut dan terpental karena refleks. "Kenapa, Pak?" tanya Ijah. "Kamu lihat rendang itu? Segera buang," ucap Diwan. "Kok dibuang, Pak? Kan rendangnya masih baru dan sepertinya masih enak," jawab Ijah. "Bagus." Diwan terheran-heran. Di matanya rendang itu belatungan dan busuk. "Iya, Pak. Ini dari siapa, Pak? Daripada dibuang, mending untuk saya saja," jawab Ijah. Jangan dimakan. Biarkan saya yang membakarnya." Diwan segera membawa rendang itu dan melemparkannya ke tong sampah dan membakarnya. "Ada yang tidak beres. Ini pasti kiriman seseorang. Astagfirullahaladzim." Lagi-lagi Diwan mengucap. Entah apa jadinya bila ia tadi sempat memakan makanan itu. Setelah ia membakar habis makanan itu, ia ke ruangan depan menemui Rasti. "Kamu dapat rendang itu dari siapa?" tanya Diwan. Rasti hanya terdiam dan tidak mau bicara. Sepertinya ia sudah disuruh tutup mulut oleh seseorang. "Jawab, dari siapa?" bentak Diwan refleks. "Maaf, Pak, dari Pak Sandi dan Bu Yuni. Tapi saya mohon jangan bilang-bilang kalau tahu dari saya," jawab Rasti. "Mereka? Aneh sekali. Terus kenapa kamu bilang dari BRT? Kamu mau memfitnah orang?" "Tidak, Pak. Tadi Pak Sandi dan Bu Yuni yang menyuruh," jawab Rasti pelan. "Sekali lagi kalau ada yang memberi apa-apa, kamu jangan mau. Terkecuali kamu langsung panggil saya." "Baik, Pak." "Apa maksud mereka? Sepertinya mereka sengaja mau mengirim mistis," gumam Diwan. Ia yakin Atika telah diguna-guna oleh mereka, sehingga Atika takut jika melihat Diwan. Sementara Atika tidak tahu menahu tentang rendang yang dikirim Yuni dan Sandi. "Sayang, buka pintunya," ucap Diwan. Ia memanggil pelan dari luar. "Masuk, Mas." Atika sedang duduk di tepi ranjang, sedangkan Ijah sedang membereskan semua barang-barang yang dihempaskan Atika. "Kamu sudah enakan?" tanya Diwan. Ia mengelus kepala Atika. "Sudah, Mas. Aku minta maaf ya." Lagi-lagi Atika meminta maaf. "Kamu tahu nggak? Tadi Sandi dan Yuni mengirim rendang daging, dan saat aku ingin mencicipinya, rendang itu berulat dan busuk," ucap Diwan. "Sungguh, Mas." Seketika mata Atika membulat. Ia sangat tidak menyangka kalau mereka akan mengguna-gunai dirinya. "Sepertinya Sandi tidak terima karena aku menikahimu," ucap Diwan lemah. Ia pikir ia bisa bersaing secara sehat, tetapi ternyata Sandi main guna-guna. Belum selesai mereka bicara, tetapi kamar mereka sudah diketuk lagi. "Mail," ucap Diwan. "Bu, ada Bapak di depan," seru Mail. "Bapak?" "Iya, Bu, Bapak. Ayo, Bu, kita temui Bapak." Mail segera meraih lengan Atika dan mengajaknya ke ruang tengah. "Mas, kamu sebentar di sini ya,"
ujar Atika. Hatinya sedikit ragu untuk menemui Daud. Ia yakin sekali kalau Daud pasti ingin membahas tentang kematian istrinya. Aku ikut saja. Aku sekarang kan suami kamu, ucap Diwan. Ia tidak ingin istrinya menemui mantan suaminya itu sendirian. Atika terlihat pucat dan sedikit canggung. Ia takut kalau Daud akan bicara macam-macam. Ada apa kamu kesini? Tanya Atika tanpa basa-basi. Oh, ternyata kalian sudah menikah. Hebat sekali. Pasangan selingkuh ini menjadi suami dan istri, ketus Daud. Kami tidak pernah selingkuh. Dan saya bukan tipe lelaki tolol seperti kamu yang bisanya menyia-nyiakan istri, sahut Diwan. Ia tidak terima atas tuduhan Daud. Saya tidak bicara dengan Anda. Saya sedang berbicara kepada mantan istri saya, ucap Daud. Gak usah basa-basi. Ada apa kamu kesini? Bagi Atika. Kamu lupa, urusan kita belum selesai. Saya bisa saja membongkar semua rahasiamu di depan suami barumu ini, ucap Daud. Maksud kamu rahasia apa? Tanya Diwan, heran. Atika yang tadi sempat bicara, kini wajahnya berubah pucat seketika. Wah, hebat sekali. Sama sekali kamu gak tahu kalau istrimu ini. Belum selesai Daud bicara, tiba-tiba ia dipanggil Mail. Pak, sini. Mail mau nunjukin sesuatu, seru Mail. Daud terpaksa menghentikan kata-katanya karena Mail. Bagaimanapun ia tidak boleh bertengkar di depan Mail. Atika menghela nafasnya saat ia merasa sedikit lega karena Daud tidak bicara macam-macam. Ia yakin Daud pasti ingin membongkar siapa dalang dari kematian istrinya. Kamu lebih baik sholat aja mas, sudah mau azan, ucap Atika. Diwan merasa sedikit heran. Tadi pagi Atika marah-marah karena Mail mengaji, sekarang malah menyuruhnya sholat. Kamu gak apa-apa di sini, ucap Diwan tanpa curiga. Ia memang tidak pernah meninggalkan sekalipun sholat. Enggak mas, aku gak apa-apa. Pergilah. Ya sudah, mas sholat dulu. Diwan segera mengambil peci dan sarungnya, lalu berangkat ke masjid. Ia tidak begitu ragu meninggalkan Atika, karena di rumah memang ada Ija, serta karyawan Atika. Atika menghela nafasnya lega setelah Diwan berangkat ke masjid. Dasar laki-laki tak tahu diri. Awas kamu Daud. Aku akan membuatmu menderita karena kamu sudah mencoba merusak kepercayaan suamiku, gumam Atika. Nak, ibumu itu ada yang aneh gak? Daud mencoba bertanya kepada Mail. Aneh kenapa pak? Mereka asik ngobrol di ruang depan. Gak apa-apa kok. Daud menghentikan pertanyaannya. Bagaimanapun Mail belum begitu mengerti. Lebih baik kamu pulang, bagi Atika. Ia mengusir Daud yang masih asik mengobrol dengan Mail. Kenapa? Kamu takut rahasiamu kebongkar kan? Rahasia apa? Tidak usah mengada-ngada kamu, elak Atika. Kamu kira saya bodoh? Saya ini tidak bodoh, dan kamu sedang berada di genggaman saya. Mail, masuk. Ibu mau ada perlu. Mail segera mengiyakannya. Sombong, uang haram, dan pesugihan. Emangnya berkah? Lady Daud. Aku gak ngerti apa maksudmu. Atika masih menyangkal, dan sampai kapanpun ia tidak akan mengakuinya. Sampai kapan kamu mau mengelabui semua orang? Bukan urusanmu, bagi Atika. Sementara Diwan bukannya pergi ke masjid, tapi malah menguping dari balik pohon. Kamu kalau bicara gak usah ngasal. Aku gak pernah seperti itu. Lebih baik kamu pergi, dan jangan lagi kembali, bentak Atika. Nada suaranya terdengar jelas di telinga Rasti dan karyawan lainnya. Baiklah, aku pergi. Tapi aku belum puas kalau kamu tidak mendapatkan pembalasan yang setimpal, Lady Daud. Tampaknya Daud sudah benar-benar yakin dengan tuduhannya. Ternyata Bu Atika pesugihan, ketus Rasti. Yang lain tidak begitu mendengarkan perdebatan Atika dan Daud. Namun Rasti malah menguping jelas. Gak usah fitnah kamu. Kamu mau dipecat akibat fitnah, ucap Dewi. Bukan fitnah, tapi aku sendiri mendengar ucapan mantan suami Bu Atika, ucap Rasti lagi. Mending lanjut kerja daripada ngurusin hidup orang, dari Dewi. Ia tidak begitu menggubris ucapan Rasti barusan. Sementara Diwan masih berdiri terbengong di balik pohon. Ia ingin melangkah pulang namun ragu. Akhirnya ia memutuskan pergi ke masjid saja.
Aku tidak begitu jelas mendengar obrolan mereka. Apa yang sedang mereka obrolkan? Kenapa Atika begitu terlihat ketakutan saat Daud berbicara? Gumam Diwan. Kakinya terus melangkah ke arah masjid. Awas saja kamu Daud. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidup karena kamu sudah ingin mencampuri urusanku. Lirik Atika. Malam ini Dara sudah berjanji kepada Atika akan mencarikan ari-ari untuk Atika. Ia memang sedang berada di rumah saudaranya yang sedang lahiran. Lebih baik kamu pulang saja, Ra. Aku gak apa-apa kok, bisa ditemani suamiku, ucap Catherine, sepupu Dara, yang rumahnya tidak begitu jauh dari rumah Dara. Gak apa-apa, aku pengen nemani kamu lahiran. Lagian di rumah sudah ada suamiku yang menjaga anakku kok, jawab Dara. Demi uang 30 juta ia rela menunggu lama. Kutuban Catherine sudah pecah. Namun pembukaan belum lengkap. Dukun beranak yang dipanggil suaminya juga belum datang. Aduh, sakit mas, lirik Catherine. Wajahnya berubah seketika karena pembukaannya sepertinya bertambah. Perkampungan yang sangat terpencil dan jauh dari desa lain membuat kemana-mana menjadi lama. Apalagi dukun bayi yang dipanggil dari sejak pagi belum juga terlihat akan kedatangannya. Kemana sih Mbak Inem? Kok belum datang juga? Lirik Rama, suami Catherine. Mas, sudah sakit sekali mas. Aku udah mau lahiran ini sepertinya, keluh Catherine. Wajahnya meringis menahan rasa sakit. Gimana ini? Apa mas susul saja? Ucap Rama bingung. Lebih baik kamu susul mas. Aku sudah gak tahan. Aku takut lahiran sendiri mas. Walaupun anak kedua, tapi aku gak berani lahiran tanpa bantuan, ucap Catherine. Ya sudah, Dara tolong titip Catherine sebentar ya, ucap Rama. Ia segera pergi dengan langkah terburu-buru. Kamu sudah gak tahan ya? Kalau gak tahan lagi, aku bisa bantu kamu kok, ucap Dara yakin. Emang kamu bisa? Tanya Catherine. Bisalah, ibuku juga dulu dukun beranak, dan aku sering melihatnya dan membantunya, jawab Dara. Ibu Dara juga dulu memang terkenal dukun beranak. Semenjak meninggal, orang-orang di desanya sangat kesulitan mencari dukun beranak. Aduh, aku gak kuat Dara. Suara Catherine berubah menjadi sebuah pekikan. Ayo berbaringlah, buka kakimu, dan ejan pelan-pelan. Dara begitu telaten membantu Catherine. Sakit sekali, aku sedikit sesak nafas Ra, rintih Catherine. Ia memang memiliki sedikit penyakit asma. Ayo, tarik nafasmu dan hembuskan pelan-pelan Cat, ucap Dara lagi, sembari tangannya mengelus-ngelus perut Catherine. Sakit sekali, aku gak kuat Ra. Nanti aja, tunggu dukun bayi datang, ucap Catherine, sementara kepala bayinya sudah keluar sedikit. Jangan Cat, kasihan anakmu kalau kelamaan. Sedikit lagi, ucap Dara mengarahkan. Aku gak kuat Ra, sakit sekali, rintih Catherine. Tak sabar karena Catherine terus tidak mau mengejan, Dara menarik kepala bayi Catherine yang baru keluar setengah. Begitu terkejutnya saat Dara menarik kepala bayi Catherine, malah kepalanya terlepas dari badannya. Semua darah segar bercucuran ke wajahnya. Astaga! Dara melemparkan kepala bayi Catherine karena ketakutan. Apa yang kamu lakukan Dara? Anakku kamu apakan? Catherine menjerit menahan sakit dan menahan amarahnya. Pemandangan yang cukup mengerikan dan menegangkan. Kepala bayi Catherine lepas dari badannya. Kepalanya sudah keluar sementara badannya masih berada di dalam. Sementara Rama dan dukun bayi belum kelihatan sama sekali. Aku gak sengaja Cat. Dara terduduk lemas di sudut pojok kamar Catherine. Sementara Catherine masih menahan sakit dan sesak nafas. Air mata Catherine mengguyur wajahnya. Tangisnya memekik secara tiba-tiba. Anakku, pekik Catherine. Maafkan aku, Cat. Aku cuma mau membantumu, lirik Dara. Ia tampak ketakutan dan kebingungan. Tolong, teriak Catherine. Ia berteriak histeris hingga membuat para tetangga berdatangan ke rumahnya. Ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Semua tetangga menyaksikan pemandangan menyeramkan bayi Catherine yang hanya kepala saja. Tolongin saya, lirik Catherine.
Semua ibu-ibu yang berdatangan tidak berani menolongnya. Mereka bingung harus berbuat apa. Takut akan disalahkan oleh suami Catherine. Dara masih terduduk lemas dan ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat akibat ulahnya yang pandai-pandaian menjadi musibah. "Kamu yang membuat Catherine begini?" pekik seorang ibu tetangga Catherine. "Saya tidak sengaja, saya hanya ingin membantunya," lirih Dara. Ia begitu gugup dan takut. "Kejam sekali kamu. Makanya kalau nggak bisa itu jangan sok pintar kamu. Kamu lihat bagaimana anak Catherine ini. Apa yang bisa kita perbuat kalau sudah begini?" pekik mereka. Mereka ingin menolong tapi tidak tahu harus bagaimana. Kalau bayinya sudah meninggal, akan sulit mengeluarkannya. Bahkan tidak bisa keluar karena tidak ada dorongan dari sang bayi. Sementara Catherine semakin lemah, dadanya semakin sesak, matanya bengkak. Entah apa jadinya kalau Rama tahu istrinya seperti itu. Dukun bayi belum datang, anaknya sudah meninggal dengan cara tragis akibat darah. Yang sok kepandaian, niat hati ingin membantu karena ada maksud tertentu, malah terkena musibah fatal. "Astagfirullahaladzim, sabar ya Kat. Coba jangan pelan-pelan lagi," ucap ibu-ibu yang berada di rumahnya. Mereka mengarahkan Catherine lagi. "Aku gak kuat, Bu. Mules di perutku sudah berubah sakit dan rasanya gak karuan," lirik Catherine. Keringat dingin sudah mencucuri wajahnya. Nafasnya sudah naik turun. Dengan cepat, sepertinya asmanya semakin parah. Apalagi setelah menyaksikan langsung kepala bayinya putus dan badannya tertinggal. "Bagaimana ini ibu-ibu? Apa Rama suaminya sudah datang?" tanya seorang wanita, yaitu istri kepala desa. "Tadi katanya mau jemput Mbak Inem, tapi belum datang. Sepertinya Mbak Inem memang sedang lagi ada kerjaan di desanya juga," ucap mereka serempak. "Bagaimana ini? Kalau tidak kamu tolong panggilkan suami saya. Dan tolong suruh bawa mobil. Bilang mau bawa Catherine ke rumah sakit. Ini kalau tidak ditangani bahaya," ujar wanita parubaya itu lagi. Istri kepala desa itu terus mengelus-kelus kepala Catherine yang sudah bercucuran keringat. "Ya Allah, selamatkan Catherine," ucapnya. Wanita itu terus mengucap dan mendoakan Catherine. "Catherine, kamu harus kuat. Jangan tidur," ucap istri kepala desa yang bernama Ningrum. "Catherine, bangun. Jangan tidur. Kita akan bawa kamu ke rumah sakit besar di kota," lirik ibu-ibu yang lainnya. "Saya mau suami saya," ucap Catherine lemah. Tubuhnya semakin lemah dan nafasnya hanya tinggal 1-2 saja. Rama yang baru saja tiba di rumahnya datang dengan sendirinya dan tanpa Mbak Inem. "Permisi, ada apa ini?" tanya Rama heran karena di rumahnya sudah ramai orang. "Bayimu, Ram," Ningrum tidak sampai hati mengatakannya. "Kenapa bayi saya? Istri saya kenapa? Anak saya sudah keluar kan?" tanya Rama. Semua terdiam dan tidak menjawab. Mata Rama tertuju kepada sebuah baskom yang isinya kepala anaknya. Seketika ia berteriak sehisteris mungkin. "Ah, apa ini?" pekik Rama. Air matanya buyar seketika. Tubuhnya bergetar hebat dan darahnya seakan terasa dingin. "Maafkan aku, Mas," lirik Dara. Ia terduduk lemah dan ketakutan di sudut pojok kamar Catherine. Apa yang kamu lakukan?" pekik Rama. Matanya menatap tajam ke arah Dara. "Mas, tolong aku," lirik Catherine. Suaranya semakin pelan dan wajahnya sudah semakin memucat. Rama segera memeluk tubuh istrinya itu dan menangis histeris. Begitu mobil suaminya Ningrum datang, Catherine malah mengembuskan nafas terakhirnya. "Bangun deh, bangun. Kita akan pergi ke kota," pekik Rama. Ia menjerit sekuat mungkin. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap Ningrum. Ia tidak menyangka kalau Catherine akan meninggal secara tragis. Sementara Agus, suami Dara, baru saja tiba di rumah Catherine. Ia tercengang melihat kejadian yang menegangkan itu. "Sebaiknya kita segera urus jenazah istrimu. Tidak baik kalau berlama-lama. Hari sudah semakin sore. Masalah penyebabnya dan pelakunya nanti kita bicarakan," ucap kepala desa yang juga sudah tiba di lokasi. Agus memandang Dara penuh dengan pertanyaan. Ia sudah dengar dengan semua dari para tetangganya. Ia datang dengan membawa anaknya. Ia juga tidak habis pikir mengapa Dara, istrinya,
sempat melakukan itu. Apa tidak sebaiknya jenazah anak saya dikeluarkan dulu? Ucap Rama. Tangisnya belum berhenti sejak tadi. Kalau kita mengeluarkan jenazah anak kamu, akan memakan waktu lama. Perjalanan ke kota saja sudah setengah hari. Lirih mereka semua. Kita akan memakamkan istrimu beserta kepala anakmu, ucap warga lainnya. Suasana begitu mencekam dan heboh. Baru kali ini pertama di desa mereka ada kejadian seperti itu. Kalau saja Catherine tidak mengidap penyakit asma, mungkin ia masih bisa diselamatkan. Namun takdir berkata lain, ia tidak sanggup menahan penyakitnya itu. Benar-benar keterlaluan kamu, bekik Agus. Ia tak tahu lagi gimana caranya berkata kepada Dara, istrinya itu. Diam kamu mas, kamu gak usah sok menghakimiku, bekik Dara. Astagfirullahaladzim, cukup Rah. Aku tahu apa maksudmu dan tujuanmu. Kenapa kamu membantu Catherine untuk lahiran, bekik Agus. Diam mulutmu mas, kamu gak usah sok tahu kamu. Aku itu gak bermaksud menyelakai Catherine. Dia itu sepupu aku, dan aku yakin keluarganya juga akan memaafkanku. Karena keluarganya juga keluargaku, bentak Dara. Bukannya menyesali perbuatannya, ia malah terlihat tenang saja. Agus hanya menggelengkan kepalanya saja. Mendengar ucapan Dara, ia tidak habis pikir lagi bagaimana cara menasehati dan mengajarkan istrinya itu. Sementara Atika di rumah, merasa terkejut akan SMS yang dikirim Dara kepadanya. Kenapa kamu? Tanya Diwan. Wajah Atika seperti pucat dan takut. Enggak apa-apa mas, jawab Atika. Daud bicara apa? Kok kalian begitu serius? Dia mau bongkar tentang apa? Selidik Diwan. Gak usah didengar mas, dia itu sirik melihat kita. Kamu tahu kan kemarin istrinya meninggal karena dimasa. Masa iya dia menuduhku kalau aku yang mengompori warga? Ucap Atika bohong. Jadi maksud kamu, Daud ingin membongkar rahasia itu. Dia mau memfitnah kamu kalau kamu yang menyebabkan istrinya meninggal. Iya, dia mau bilang itu sama kamu mas. Padahal kan waktu kejadian kamu ada. Cuman pas waktu mengantar mayat istrinya, kamu yang gak ada. Makanya kamu itu rajin sholat, biar orang-orang yang berniat jahat itu gak mengusik kamu. Lirik Diwan. Iya, nanti juga aku sholat. Oh iya mas, aku mau ke depan sebentar ya. Atika malah meninggalkan Diwan di ruang tengah. Maaf bu, aku gagal mengambil ari-ari itu. Sepupu saya malah meninggal karena saya menarik paksa bayinya. Begitulah pesan masuk yang dikirimkan oleh Dara melalui SMS. Dasar bodoh, kamu tahu nggak? Saya butuh segera hari-hari itu. Kamu tahu saya ada keperluan lain, dan saya butuh hari-hari itu nanti malam, balas Atika. Tapi bagaimana caranya bu? Balas Dara lagi. Cuma ada satu cara. Kamu tunjukkan makam saudaramu itu, dan kita ke sana nanti malam. Tapi saya tetap dapat bayaran kan? Lagi-lagi Dara mempertanyakan itu. Kamu akan dapat, tapi gak 30 juta. Karena kamu gak berhasil. Dan ini nanti malam, saya akan turun tangan langsung. Kamu ya bagaimana sih? Saya cuma menyuruhmu mengambil ari-arinya saja, dan bukan ikut dengan nyawanya. Maafkan saya bu, saya gak sengaja. Saya nggak tahu kalau kejadiannya akan seperti ini. Saya lagi dalam masalah. Nanti malam, saya akan dipanggil ke rumah keluarga sepupu saya. Itu bukan urusan saya. Pokoknya setelah semua urusanmu beres, kamu harus hubungi saya. Dan ingat, jangan bawa-bawa nama saya saat kamu ketemu keluarga sepupumu itu, ancam Atika. Baik bu, saya akan selesaikan masalah saya dulu. Dasar tolol, cuma mencari hari-hari saja, sempat menghilangkan nyawa orang. Kamu memang belum pengalaman, lirik Atika. Sementara Rasti dan karyawan yang lain dari tadi memperhatikan gerak-gerik Atika. Mereka heran, dari tadi Atika selalu mengomel sendirian. Sudah gila kali ya, ketus Rasti. Kamu ini kenapa sih? Selalu saja kepo dengan urusan Bu Atika, lirik Dewi. Ia tidak suka kalau Rasti selalu mengurusi bos mereka, apalagi sampai menjelek-jelekan Atika. Terserah aku lah, kamu iri ya, ketus Rasti. Ras, kalau bukan karena Bu Atika, kamu bukan apa-apa loh. Karena dia kita bisa bekerja di sini. Harusnya kamu bersyukur, Bu Atika itu baik banget orangnya. Baik apaan?
Kamu sih belum tahu wataknya yang sesungguhnya. Emang kamu tahu? Tanya Dewi. Ya gak tahu, makanya aku ingin cari tahu. Kalau aku bisa membongkar rahasia Bu Atika, aku bisa dengan mudah mendapatkan Diwan. Lirih Rasti. Ternyata diam-diam ia sangat memantau Atika. Serahmu lah, aku gak mau ikut campur. Dan kalau kamu sampai ketahuan, nanti paling kamu akan dipecat. Kalau sudah dipecat, baru kamu tahu rasa. Ketus Dewi. Gak bakal dipecat, dia itu bodoh dan gak akan tahu. Aku menyukai suaminya saja. Dia gak merasa. Sepertinya dia memang gak cocok ya sama Diwan, ucap Rasti lantang. Nadanya begitu yakin saat menjelek-jelekan Atika. Ia tidak sadar kalau dirinya bisa bekerja di rumah Atika karena memohon-mohon kepada Atika waktu itu. Suasana di rumah Catherine begitu ramai. Semua keluarga dari pihak Catherine dan suami berdatangan. Kamu ngapain terlalu sok kepinteran? Pekik wanita tua yang usianya sudah memasuki 50 tahun itu. Norma, ibunya Catherine, yaitu budenya Dara juga. Maafkan saya Bude, saya cuma mau ngebantu Catherine. Dara menjawab dengan pelan. Nada bicaranya sangat jelas kalau ia sedang takut. Kamu sudah menghilangkan 2 nyawa sekaligus. Pekik wanita tua itu lagi. Sudahlah, ini semua di luar dugaan. Kita harus ikhlas apapun yang terjadi. Mungkin Daranya ingin membantu Catherine, namun ia tidak sengaja melakukan kecerobohan itu. Sambung ayah Catherine. Tapi harus dihukum. Pekik ibu Catherine yang bernama Norma itu. Bude, maafkan aku. Mas Rama, tolong jangan bawa aku ke penjara. Lirih Dara. Ia menangis jadi-jadinya. Aku tidak tahu Rah, apa aku bisa memaafkanmu. Aku cuma memintamu menjaga Catherine dan bukan menyuruhmu memaksa Catherine lahiran. Tapi tadi Catherine sudah gak tahan. Bayinya berhenti di tengah jalan dan aku kasihan. Lirih Dara. Kamu terlalu pintar menyangkal. Cukup Dara, saya tidak bisa memaafkanmu. Norma terlihat sangat sedih dan stres. Anak perempuan satu-satunya malah pergi meninggalkannya saat ingin melahirkan cucu keduanya. Sebaiknya ini diselesaikan secara kekeluargaan saja. Tiba-tiba kepala desa mereka menyahut. Tapi saya benar-benar ingin niat membantu. Saya juga tahu kalau Catherine sepupu saya, jadi mana mungkin saya berniat untuk mencelakainya, jawab Dara lagi. Dari awal memang Dara menginginkan hari-hari bayi Catherine, namun ia juga berniat menolong. Namun usahanya yang ia lakukan ternyata menjadi sebuah musibah besar. Bude, tolong maafkan saya gak sengaja, dan saya memang berniat menolong Catherine. Lagi-lagi Dara terus memohon dan menangis. Ia tidak ingin kalau ibu Catherine membawanya ke jalur hukum. Sudahlah Bu, Dara kan tidak sengaja. Dia cuma ingin berniat membantu. Kalau dia gak niat ngebantu, ngapain dia repot-repot? Catherine juga sudah tenang di sana dan gak merasakan sakit lagi, saut ayah Catherine, yaitu Pak Dara. Sejenak Norma terdiam. Ia antara ikhlas dan tidak ikhlas, apalagi dengan keadaan Rama sekarang. Ia sangat terpukul dan stres akibat kehilangan istri dan bayinya. Baiklah, saya akan memaafkan kamu Dara. Saya maafkan kamu bukan karena kamu keponakan saya, melainkan karena permintaan suami saya. Lirih Norma. Mulutnya mengatakan ia memaafkan Dara, tapi hatinya tetap tidak bisa. Apalagi di raut wajahnya sepertinya ia sangat berat memberi maaf. Wajah Dara sangat berseri-seri karena ia berhasil dan tidak dibawa ke jalur hukum. Keluarga Catherine memang orang susah, namun jika mereka berkenan, itu masalah gampang untuk menjebloskan Dara ke dalam penjara. Kamu lihat kan Mas, aku sudah dimaafkan oleh mereka. Sudah aku bilang, mereka gak mungkin memenjarakan aku, ucap Dara bangga. Kalau begitu kamu harus bertobat, Dik. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Cukup sekali ini kamu terlibat masalah besar, jawab Agus. Ia selalu menasihati Dara. Semenjak mengenal Atika, Dara setelah berubah. Bahkan tidak pernah lagi sholat dan patuh kepada Agus, suaminya. Sok nasihati kamu Mas, kamu aja belum benar. Ngasih uang saja kamu kadang-kadang kok. Sudah sok paling benar aja.
Tapi kan uang yang Mas kasih halal, dan kamu juga tahu itu. Ternyata makan uang halal itu gak enak, Mas. Dapatinnya susah, makannya sebentar saja habis. Nah, kalau yang aku lakukan ini setimpal. Dapatinnya susah, tapi hasilnya banyak. Bakik darah. Ia meraih ponselnya dan segera menghubungi Atika. Kamu mau ngapain? Mau menghubungi Bu Atika? Mau ada kerjaan? Lirihnya. Malam-malam seperti ini, kerjaan apa? Kamu gak usah yang aneh-aneh lagi, Dik. Lebih baik kamu urus anakmu itu, Mas. Biar sekarang aku yang cari uang. Dara melenggang pergi ke halaman rumahnya, agar tidak dengar aku saat ia bicara dengan Atika. Ponsel Atika terus berbunyi, sementara Atika sedang berada di dalam kamar mandinya. SMS, dari Diwan. Ia begitu penasaran siapa yang mengirimkan pesan ke ponsel Atika. Mau ngapain, Mas? Saat Diwan ingin meraih ponsel Atika, Atika pun keluar dari kamar mandinya. Ini, ponsel kamu bunyi terus. Siapa sih? Bukan siapa-siapa kok. Kamu ngapain sih kepo banget? Di ponselku ini gak ada apa-apa kok. Diri Atika. Ia segera menatap ke layar ponselnya. Gimana, Bu? Kita jadi melakukannya malam ini. Isi pesan dari Dara. Jadi, tapi sebentar lagi. Suami dan anakku belum tidur. Aku akan segera ke sana. Balas Atika. Tapi, apa ibu berani ke sini? Kan jauh. Kamu sepele dengan saya. Jangankan untuk menjalani jalan yang sepi, membongkar tanah kuburan saja saya berani. Balas Atika. Tanpa ia sadari, ia sudah membeberkan rahasianya sendiri. Baiklah, Bu. Nanti kalau ibu sudah menuju ke sini, segera kirim pesan ke saya. Kamu kelihatan senang sekali, tanya Diwan. Senang apanya, Mas? Aku biasa aja kok. Hari Minggu ini kita jadikan, ucap Diwan. Jadi, Mas, jawab Atika pelan. Tapi kamu janjikan gak akan mengecewakan aku. Aku janji, Mas. Atika menjawab dengan terpaksa, walaupun sebenarnya ia juga ingin sekali kehangatan dari Diwan. Kalau begitu, kamu tidur. Ini sudah malam, ucap Diwan. Kamu saja duluan, Mas. Aku masih belum menjahit baju-baju di depan. Aku belum ngantuk. Atika terus menatap Diwan dari ruang depan. Bukannya tidur, Diwan malah duduk di sofa dan menunggunya. Malam sudah hampir larut. Ia merasa sedikit kesal karena Diwan tak kunjung tidur. Kalau sampai hari-harinya menginap bisa busuk, dan Mbah Rondo pasti gak mau menerimanya. Kenapa gak tidur saja, Mas, di kamar? Atika mendekati Diwan lagi. Kalau kamu belum tidur, aku mana bisa tidur, jawab Diwan. Ya sudah, aku tidur. Atika berjalan menuju kamarnya, namun Diwan malah ikut masuk kamar Atika. Kamu ngapain? Mau tidur di sofa, jawab Diwan. Atika menjadi salah tingkah. Satu sisi ia senang, dan satu sisi lagi ia menjadi sulit nanti keluar kamarnya. Sementara Dara pasti sudah menunggunya di sana. Kamu tidur ya, jangan kemana-mana lagi, ucap Diwan. Ucapannya seperti ia tahu apa yang sedang direncanakan Atika. Mau kemana emang, Mas? Kamu tidur, Ki? Gak usah nasihatin aku. Kamu itu terlalu posesif. Aku cuma takut nanti kamu malah keluar rumah dan diculik sama Sandi, ucap Diwan. Namun ia tertawa kecil saat mengatakan itu. Ia memang sangat takut kehilangan Atika. Apalagi Sandi dan Yuni sempat ingin mengguna-gunai mereka. Diwan memang belum sempat menegur mereka berdua. Dan besok adalah waktu yang tepat untuk menemui Sandi dan Yuni. Ia akan menanyakan apa maksud dari yang mereka lakukan. Diperhatikan Atika, Diwan bukannya malah tidur, namun malah mengawasi Atika. Atika benar-benar heran. Ia merasa gelisah dan takut keburu pagi. Atika tampak terus menatap ke arah Diwan. Sudah setengah jam di dalam kamar, bukannya tidur, Diwan malah tampak gelisah. Mas, kamu kenapa? Tanya Atika saat melihat Diwan merasa gelisah. Mas cuma kedinginan, lirik Diwan. Ya dipakai selimutnya. Kan selimut Mas kamu. Apaan sih, Mas? Atika salah tingkah mendengar ucapan Diwan. Ayo,
Gak ada waktu lagi. Segeralah lakukan. Bisikan Mbah Rondo mulai terdengar di telinga Atika. Sepertinya Diwan punya firasat tidak enak. Buktinya ia malam ini terlalu mengawasi Atika. Sebentar ya mas, aku ke kamar mandi dulu, ucap Atika. Ia membawa ponselnya ke dalam kamar mandinya. Gimana bu, apa sudah berangkat? Tanya Dara setelah menerima panggilan dari Atika di ponselnya. Sepertinya saya nggak bisa malam ini. Kamu mau uang lebih nggak? Saya akan kasih kamu 50 juta kalau kamu berhasil mengambil ari-ari itu dari perut sepupumu itu, ucap Atika. 50 juta? Serius bu? Seru Dara. Ia tampak kesenangan saat mendengar jumlah uang yang segitu banyak. Dara, dengar saya. Sebetulnya butuh hari-hari itu bukan buat kekayaan saya, tapi saya ingin membalaskan dendam terhadap seseorang. Jadi kamu harus segera mendapatkan hari-hari itu. Kalau kamu sudah dapat, kamu letakkan saja di belakang rumah saya. Nanti kamu kasih tahu saya, ucap Atika. Baik bu, aku siap melakukan apa saja demi uang 50 juta. Lirih Dara yakin. Atika segera mematikan sambungan ponselnya dan kembali ke dalam kamar. Kamu ngapain mas? Nungguin kamu. Atika terdiam saat Diwan mencoba mendekatinya. Wajah Diwan sudah sangat dekat dengan Atika. Tidak ada keanehan di malam itu. Wajah Diwan tampak baik-baik saja dan tidak berubah menyeramkan. Mas, jangan aneh-aneh. Atika mendorong Diwan saat Diwan ingin mengecup pipinya. Kalau kamu gak mau, Mas akan paksa. Soalnya Mas sudah gak bisa menahan terlalu lama. Diwan dengan gemasnya menarik tubuh Atika dan menindihnya. Jangan kurang ajar mas, aku gak mau. Bekik Atika. Ia ingin bangkit, namun tubuh mungilnya terlalu kecil untuk melawan tubuh kekar Diwan. Kamu kok ketakutan? Mas kan suamimu. Mas gak akan memakan kamu. Palingan cuma dikit aja kok, ucap Diwan. Aku belum siap mas. Lepas, bekik Atika. Dengan susah payah ia mendorong tubuh kekar Diwan. Diwan mengusap-ngusap wajahnya. Untuk yang kesekian kalinya, ia gagal mendapatkan haknya. Dihembuskan nafasnya dengan kasar. Tampaknya Diwan kecewa. Maaf mas, kalau kamu begini dan gak sabar, mending kamu tidur di kamar kamu sana, ucap Atika kesal. Ia juga sebenarnya nyaman dengan perlakuan Diwan. Namun ia teringat Mbah Rondo. Diwan keluar kamar tanpa menoleh Atika. Atika terduduk lesu di ranjangnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Dendam belum terbalas, walaupun kekayaan sudah mencukupi. Masih banyak yang harus ia pikirkan saat ia berhenti pesugihan nanti. Ia juga harus mencari orang pengganti yang bisa menggantikannya, karena perjanjian itu sudah ia sepakati terhadap Mbah Rondo. Sementara Dara terus berjalan ke arah pemakaman umum di desanya. Menyeberang sungai lagi membuatnya lelah berkali lipat. Baru setengah perjalanan sudah membuatku lelah. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Lirihnya. Perjalanan yang cukup jauh dan harus menyeberang sungai dengan senter seadanya. Ia berjalan melewati perladangan dan setengah masih hutan. Apa itu? Tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Belum pernah selama ini ia berjalan di tengahnya gelap gulita sendirian. Darah seorang wanita yang penakut kini menjadi pemberani hanya karena uang. Seketika angin melintas dari telinganya. Seluruh darahnya serasa ingin berhenti. Air matanya mulai terjatuh karena ketakutan. Jangan ganggu saya cuma numpang lewat, lirihnya. Langkah demi langkah ia pun tiba di sebuah pemakaman. Tempatnya begitu seram dan mencekam, apalagi banyak kuburan yang masih baru. Harum kapur barus, lirihnya. Ia memejamkan matanya sesaat saat melihat ada kain berwarna putih melayang dari hadapannya. Belum apa-apa aku sudah ketakutan. Gimana kalau aku harus mengeluarkan hari-hari Catherine? Aku lupa membawa pisau lagi. Tepat di depan makam Catherine, Dara mulai mencangkul kuburan itu. Cuaca juga sangat mendukung, tidak hujan sama sekali. Bisa mempercepat pekerjaannya. Tolong.
Baru setengah ia membongkar makam itu, udah didengarkan dengan suara wanita meminta tolong. Apalagi itu? Dara, kamu harus fokus. Ingat pesan buat Tika, jangan menoleh ke belakang. Gumamnya sendiri. Tangannya masih saja menyangkul tanah itu dengan cangkul yang ia bawa dari rumah. Setelah hampir 2 jam mencangkul, akhirnya terlihat jelas mayat Catherine yang terbalut kain kafan. Refleks Dara meloncat ke atas karena takut. Tubuhnya bergetar hebat. Air matanya berhasil lolos dari dinding pertahanan. Aku takut. Aku benar-benar takut. Ia menutup matanya. Lakukanlah. Suara bisikan entah dari mana asalnya membuatnya membuka matanya kembali. Maafkan aku, Cat. Aku butuh uang. Dara segera membalikkan mayat Catherine. Wajahnya begitu cerah dan sedikit senyum, sehingga membuat Dara tidak tega. Bagaimana caranya aku mengambil hari-harinya? Dara bingung, sama sekali ia tak pernah pengalaman. Kalau tidak ada pisau, aku berarti harus menggunakan cangkul ini. Ya Allah, kejam sekali aku kalau sampai aku menggunakan cangkul ini. Gumamnya lagi. Tak terasa kakinya bergetar, keringat dinginnya semakin bercucuran. Saat ia ingin menggeser kakinya, malah menginjak sesuatu. Apa ini? Ia mencoba membuka bungkusan kain kafan berwarna putih. Dara teriak histeris. Ternyata kepala bayi Catherine yang ia pegang. Refleks kepala bayi mungil itu terpental keluar. Mungkin Dara lupa kalau bayi Catherine kepalanya disatukan saat pemakaman Catherine tadi. Ya Allah, aku benar-benar takut. Apa aku batalkan saja ya? Aku gak berani membelah perut Catherine. Teruskan. Jangan kamu hentikan. Lagi-lagi suara bisikan itu terlintas di telinga Dara. Perlahan Dara memungut kepala bayi Catherine sembari menutup matanya. Ada perasaan takut dan mual karena kepalanya sudah sedikit mengeluarkan aroma busuk. Lakukanlah. Jangan menunda lagi. Suara bisikan itu semakin memekik, bercampur suara tertawa membuat bulu kuduk Dara berdiri semua. Aku harus segera mengambil ari-arinya. Jam sudah mau pagi. Kalau sampai ada yang melihat, bisa mati aku. Diraihnya cangkul, di sampingnya. Perlahan ia membuka kain kafan Catherine di bagian perutnya. Darah segar muncrat kemana-mana, termasuk mengenai wajahnya. Dengan sekali cangkulan tidak cukup membuat perut Catherine terbobol. Sementara Dara sudah ingin mengeluarkan semua isi perutnya akibat bau amis darah Catherine. Bak seperti kanibal yang sedang memangsa daging buruannya, Dara mengoperasi Catherine dengan brutal dan tidak ada hati nurani sama sekali. Tidak tahan menahan mual, dan akhirnya seluruh isi perut Dara keluar tepat di bagian wajah Catherine. Amis sekali. Apa sih yang kamu mau makan setiap hari? Sampai darahmu bau amis dan membuatku mabok. Lirih Dara. Ia menatap wajah Catherine yang sudah penuh dengan isi perutnya akibat muntahan tadi. Semakin ia menatapnya, semakin banyak muntahan yang keluar dari dalam perutnya. Akhirnya selesai juga. Lirih Dara. Wajahnya sudah dipenuhi darah dan tanah. Ari-ari yang ia harapkan sudah di depan matanya. Kata buah Tika, cara ngambilnya harus menggunakan mulut dan tidak boleh terkena tangan. Menjijikan sekali. Mempobolnya saja aku mual, apalagi harus menjumput menggunakan mulutku. Dara mulai membuka lebar perut Catherine yang sudah membelek lebar. Semua isi perutnya sudah kelihatan. Usus sudah terbuyar keluar dan putus akibat hantaman cangkul tajam. Lagi-lagi si perut Dara keluar banyak saat menatap dan mencium bau amis yang begitu menyengat. Dara mulai memungut ari-ari itu menggunakan mulutnya. Sembari menahan mual, ia meletakkan ari-ari itu ke dalam kantong kresek berwarna merah. Aku harus segera menutup liang ini kembali. Takut ada yang curiga nanti. Jam juga sudah mulai pagi. Gumamnya. Dara segera meraih cangkul yang ia gunakan tadi dan menutup kembali makam Catherine. Untung aku bawa ganti baju. Dara berhenti di sebuah sungai. Ia membersihkan dirinya dari kotoran darah dan amis di tubuhnya. Setelah itu, ia mengganti pakaiannya dengan pakaian yang baru. Namun ada satu kebodohan yang ia lakukan. Baju yang ia pakai tadi lupa ia singkirkan
dan malah tertinggal di pinggir sungai itu. Sementara orang kalau siang berlalu lalang menuju ke makam dan ke ladang. Saat Dara ingin melangkah dari sungai itu, matanya malah melihat sesuatu, yaitu wanita berambut panjang mengenakan pakaian putih dan melayang dari sampingnya. Dara lari terbirit-birit sampai sendal dan cangkul yang ia bawa terlempar entah kemana. Namun hari-hari masih tetap berada di genggaman tangannya. Sialan, beraninya main keroyokan, pekik Dara. Seketika ia teringat sesuatu. Loh, bajuku mana? Ya ampun, ketinggalan di sungai tadi. Gimana ini? Kalau sampai aku balik, aku pasti dikejar-kejar lagi. Kalau nggak balik, nanti baju itu. Dara kebingungan dan sedikit takut. Hari juga sepertinya mau hujan. Pasti air akan naik dan menghanyutkan pakaianku tadi, pikirnya. Woi, siapa di situ? Teriak seorang laki-laki saat Dara berhenti di sebuah pohon. Sialan, ada orang. Aku harus cepat-cepat. Dara segera berlari kencang ke arah jalan menuju perkampungan Atika. Maling! Maling! Teriak lelaki itu. Suaranya begitu cepat mengundang warga, sehingga semua warganya berhamburan keluar rumah. Gawat kalau aku ketahuan. Kurang ajar. Kok bisa orang itu masih berkeliaran? Dara terus berlari lurus. Perjalanannya pun masih sangat jauh. Mana malingnya? Tanya warga yang sudah berhamburan. Lari ke sana. Sepertinya maling itu lurus, karena jalan cuma ada satu. Pekik laki-laki yang melihat Dara tadi. Mungkin karena Dara membawa sebuah kantong kresek dan berkeliaran tengah malam, sehingga laki-laki itu berpikir ia adalah maling. Ayo kita kejar, panggil warga yang lain. Kalau sampai kita dapat, kita habisi. Pekik mereka. Tiba-tiba saat berlari, Dara tersandung batu, hingga kepala Dara menabrak batang pohon. Aduh, sakit sekali. Air mata Dara buyar seketika saat keningnya robek akibat ranting pohon yang ia tabrak tadi. Darah segar keluar dari keningnya, dan untungnya ranting pohon itu tidak mengenai bola matanya. Kalau sampai itu terjadi, mungkin Dara akan buta. Perih sekali, lirihnya. Ia berjalan pelan, karena memang yang mengejarnya tadi masih ketinggalan jauh. Gimana? Sudah di mana kamu? Tanya Atika. Ia menghubungi ponsel Dara. Saya nggak tahu ini di mana, karena gelap. Saya lagi dikejar-kejar warga, Bu. Kening saya robek akibat menabrak ranting pohon. Saya panik. Lirih Dara dari seberang. Apa? Dikejar warga? Gila kamu. Jangan bilang kalau kamu ketahuan tadi. Enggak, Bu, saya nggak ketahuan. Warga hanya mengira saya maling karena berkeluyuran saat malam hari. Saya nggak peduli. Saya mau hari-hari itu tiba di rumah saya dengan selamat. Dan satu lagi, jangan sampai kamu bawa warga ikut denganmu ke sini. Timpal Atika. Ia segera mematikan sambungan ponselnya. Sialan, dasar orang kaya kalau sudah punya keinginan harus dapat, tanpa tahu resikonya. Pekik Dara. Tangannya masih memegangi keningnya yang robek akibat sayatan ranting kayu tadi. Perihnya. Gawat kalau sampai ketahuan. Aku bisa mati konyol, seperti wanita yang kemarin. Aku gak mau mati terpanggang. Lirihnya. Ia melanjutkan perjalanannya menuju rumah Atika, yang jaraknya sudah hampir dekat. Kemana tadi maling itu? Lihat ini, ada tetesan darah. Bagi warga, mereka kehilangan jejak darah, namun tetesan darahnya berhasil mereka temukan. Setelah berlari dan kejar-kejaran dengan warga, Dara akhirnya sampai di belakang rumah Atika. Ia segera mengirim SMS ke Atika, dan ternyata Atika pun belum tidur. Ia masih menunggu hari-hari itu. Mana hari-harinya? Tanya Atika. Bu, saya boleh nggak numpang bersembunyi di dalam? Soalnya warga sedang mengejar saya. Ucap Dara memohon. Enak saja, nggak bisa. Kalau kamu bersembunyi di sini, yang ada kamu itu merepotkan saya. Gimana kalau suami dan anak saya tahu? Bagi Atika. Tapi Bu, saya dikejar warga. Kalau saya nggak bersembunyi, saya bisa mati konyol. Itu bukan urusan saya. Ini uang 60 juta, bawa pergi. Dan jangan kamu bersembunyi di sini. Bentak Atika. Bu, untuk kali ini saja. Saya sudah menuruti kemauan ibu. Tolong saya,
Itu warga sudah berada di dapur rumah ibu. Bodoh amat, bukan urusan saya. Saya ngantuk dan mau tidur. Kamu kira ini tempat pelarian? Atika segera mengunci pintunya kembali dan segera menuju ke dalam kamar rahasianya untuk meletakkan ari-ari itu. Jahat banget, dasar wanita licik. Begik Dara, ia sudah kelihatan kebingungan karena warga sudah mengepung dari depan rumah Atika. Maling! Maling! Begik warga, mereka belum juga menemukan maling itu. Maling! Tiba-tiba Diwan terbangun dari tidurnya saat mendengar berisik warga. Maaf, bapak-bapak ada apa? Tanya Diwan heran. Ada maling, menuju ke sini tadi. Dia lari dari kampung kami. Begik warga. Apa ada yang numpang bersembunyi di sini? Tanya warga lain. Gak ada, Pak. Saya barusan bangun. Jawab Diwan. Kurang ajar itu maling. Berani sekali dia masuk kampung kami. Malingnya perempuan dan dia bawa kantong kresek berwarna merah. Kamu yakin dia lari ke sini? Begik mereka lagi. Ada apa, Mas? Tanya Atika. Ini warga nyariin maling dan katanya lari ke arah sini. Ucap Diwan. Benar, Bu. Tadi ada maling dan dia lari ke arah sini. Sambung warga lagi. Oh, kalian cari maling itu? Jawab Atika. Kamu lihat? Tanya Diwan heran. Iya, aku lihat. Tadi sekitar 10 menitan ada yang menggedor pintu belakang rumah kami dan dia numpang mau ke kamar mandi. Saya nggak izinin. Maling rupanya. Jawab Atika santai. Jadi sekarang malingnya kemana, Bu? Masih di belakang rumah saya sih sepertinya. Karena dia tadi maksa ingin masuk, tapi nggak saya kasih. Ucap Atika lagi. Tanpa menjawab warga, segera berlarian ke arah belakang rumah Atika untuk mengejar Dara. Kamu yakin? Tanya Diwan. Iya, yakin, Mas. Kalau itu bukan maling, bagaimana? Ucap Diwan. Gak mungkin bukan maling. Buktinya dia ingin menerobos rumah kita malam-malam. Ucap Atika. Diwan masih bingung. Ia hanya takut kejadian main hakim sendiri akan terjadi lagi. Karena warga desa mereka memang berprinsip seperti itu semua. Pantang keluar kalau tidak mati dulu. Sial, Bu Atika menjebakku. Begik Dara. Ia berlari semakin menjauh dari rumah Atika. Kakinya terseret-seret akibat terkilir. Kalau aku didapatkan warga, aku bisa mati konyol. Dan percuma uang ini. Atika memang kurang ajar. Dia sudah mendapatkannya yang dia mau, tapi tidak mau menolongku. Keterlaluan, gumamnya. Keluar kamu maling! Keluar! Begik warga. Dara yang bersembunyi di balik pohon kelapa merasa ketakutan karena warga sebagian membawa tombak dan senapan angin. Gila, mereka ternyata ingin menghabisiku beneran. Mereka kira aku hewan buruan kali. Lirik Dara. Jangan-jangan itu pencuri hari-hari, begik mereka. Iya betul, kan kemarin ada yang meninggal. Tapi kan pembeli hari-hari itu sudah habis kita masak, begik yang lainnya. Iya mana tahu kan masih ada komplotannya. Sebaiknya kita pulang dan pastikan kalau kuburan semua aman. Ucap salah satu dari mereka. Ayo kita pulang semua. Kalau memang benar, kita akan memperketat penjagaan. Mereka semua kembali ke desa mereka. Aman. Ternyata mereka lebih menyeramkan dibanding setan. Gumam Dara. Ia berjalan pelan melewati rumah Atika. Matanya melirik tajam ke rumah itu. Dasar orang kaya sombong. Masih baru saja sudah sombong. Kaya hasil pesugihan saja kok sok banget. Omel Dara. Sakit sekali. Dipegangnya keningnya yang robeknya sangat lebar itu. Ia pun berjalan pelan-pelan ke rumahnya. Sementara Agus kebingungan karena istrinya tidak ada di dalam rumahnya. Kemana Dara? Malam-malam begini, bukannya menjaga anaknya. Lirik Agus. Matanya malah melihat segerombolan warga yang sedang mencari Dara tadi. Ada apa ini? Kalian semua mau kemana? Tanya Agus. Seketika langkah warga terhenti di depan rumah Agus dan Dara. Itu, tadi ada maling. Kami kejar malah lari ke kampung sebelah, tapi gak dapat. Kami yakin itu pasti pencuri hari-hari, ujar mereka.
Seketika jantung Agus berdebar lebih cepat. Ia juga teringat kepada Dara, istrinya. Kenapa, Gus? Kok kamu seperti terkejut? Apa kamu melihatnya? Tanya warga. Enggak, saya juga barusan keluar. Saya tidak mendengar apa-apa tadi. Saya lagi cari istri saya, jawab Agus. Kemana istrimu? Kalian bertengkar? Tidak, mungkin istri saya lagi cari angin atau apa, jawab Agus datar. Ya sudahlah, kami mau istirahat dulu. Kami besok mau ke makam dan mengecek semua makam. Sepertinya desa kita ini sudah tidak aman, ucap mereka. Semua warga meninggalkan rumah Agus dan Dara. Kemana sih kamu, Dek? Agus masih terdiam di depan rumahnya, menunggu kedatangan Dara. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.